Terima kasih teman-teman, Anda sudah mampir di video kami. Tapi jangan lupa kamu pencet tombol like dan subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita support channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Silakan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pada suatu hari ada seorang ulama besar, ahli fikih. Beliau bernama Al-Imam Urwah bin Zubair. Beliau hidup di zaman tabi'in, yang mana pada suatu saat beliau terkena musibah, sakit di kakinya, sehingga beliau berobat, dan para tabib seluruhnya mengatakan kaki ini tidak bisa disembuhkan kecuali harus dipotong. Apabila tidak dilakukan pemotongan, maka luka itu akan naik ke paha. Dan apabila tidak dilakukan pemotongan, maka sakit itu akan naik ke perut, ke tubuh, dan bisa menyebabkan kematian. Mendengar musibah ini, beliau pun ridha, rela, dan beliau setuju untuk dilakukan pemotongan kakinya, amputasi. Kemudian para tabib segera membuat sebuah ramuan di dalam sebuah wadah dan disodorkan kepada Al-Imam Urwah bin Zubair. Kemudian sang imam mengatakan, ramuan untuk apa? Para tabib mengatakan, ramuan ini wahai imam, apabila engkau minum, maka akalmu akan hilang sehingga engkau tidak akan merasakan sakit. Mendengar itu, Imam Urwah bin Zubair mengatakan, enggak, saya enggak menduga, bahkan enggak mungkin seorang yang beriman kepada Allah mau meminum sebuah minuman yang bisa menghilangkan akalnya dan menjadikan lupa terhadap Allah. Walakin da'ni an usolli raka'atain. Akan tetapi biarkanlah saya untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Wa fi akhir sholati iqta'u rijli. Dan pada akhir sholatku nanti kalian potong kaki saya. Maka para tabib mengiyakan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Urwah bin Zubair. Lalu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, dan di akhir sholatnya sebagian tabib memegang badan Al-Imam dan sebagian lagi memotong kakinya. Dan yang menarik pemirsa, Al-Imam Urwah bin Zubair tidak merasakan sakit sama sekali. Beliau tidak berteriak ataupun bergerak seperti gerakan orang kesakitan. Akan tetapi beliau tetap tenang di dalam sholatnya. Dan setelah beliau sholat, beliau mengatakan, apakah sudah dipotong? Kemudian para tabib pun mengatakan, naam ya imam, kaki engkau sudah dipotong. Lalu beliau melihat kakinya sudah terpotong, dan di dalam keadaan yang sama ada seorang yang datang dan berlari mengatakan, ya imam, wahai Imam Urwah, ada apa? Kemudian pemuda ini mengatakan, anakmu jatuh dari atap dan sekarang ia telah meninggal dunia. Allahu Akbar. Di waktu yang sama beliau mendapatkan musibah, kakinya harus hilang, dan dia kehilangan satu anaknya yang paling disayang oleh Imam Urwah bin Zubair. Mendengar kejadian ini, maka para jamaah majelis taklimnya, teman-temannya dan tetangganya merasa kasihan dan mendatangi rumah Imam Urwah untuk menenangkan hatinya supaya Imam Urwah ini bisa sabar dengan kejadian yang besar ini. Apa yang dikatakan oleh Imam Urwah? Labas, enggak apa-apa. Beliau mengangkat kedua tangannya seraya mengatakan, lakal hamdu ya Rabb. Untukmu segala puji, wahai Allah.
auladi kanu sab'ah fa akhadta wahidan wa abqaita sittatan. Wahai Allah, dulu anak saya ada 7, lalu engkau mengambil hanya 1 dan engkau masih menyisakan 6 buat saya. Dan dulu saya punya 2 tangan dan 2 kaki, engkau mengambil 1 dan engkau masih menyisahkan 3 buat saya. Lakal hamdu ya Rabb, segala puji bagimu wahai Allah. Sesungguhnya engkau tidak akan mengambil sebuah nikmat dari hambamu kecuali engkau akan menggantikan dengan nikmat yang lain. Dan tidaklah engkau memberikan ujian kepada hambamu, pasti engkau akan memberikan jalan keluar pada hambamu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemirsa yang budiman, coba kita lihat bagaimana keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah ketika mereka menghadapi sebuah musibah. Mereka rela, mereka ridha terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridha dengan takdir Allah itu salah satu rukun daripada rukun iman yang 6. Rukun iman yang nomor 6 adalah rela dan ridha terhadap apa saja yang telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga menjadikan kita semuanya teringat dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin." Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh mengagumkan, sungguh mengherankan perkara-perkaranya orang yang beriman itu. Dan itu hanya ada pada diri orang beriman. In asabathu sarra syakar fadzaka khairun lahu, wa in asabathu dharra sabar fakana khairun lahu. Orang yang beriman apabila ia mendapatkan sebuah kelapangan, sebuah nikmat, maka dia akan bersyukur kepada Allah dan ia akan mendapatkan pahala dan kebaikan dari itu. Dan apabila orang beriman itu mendapatkan musibah dan cobaan dari Allah, maka ia akan bersabar dan ia akan mendapatkan pahala dan kebaikan dari kesabarannya itu. Sehingga orang-orang yang beriman itu ketika ia sehat, baik, karena dia akan menggunakan sehatnya untuk ibadah. Ketika dia terkena sakit, maka baik, karena dengan sakitnya dia akan bersabar dan akan digugur-gugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana gugurnya daun-daun dari pepohonan. Ketika ia mendapatkan kesulitan dan sebuah masalah, dia akan rela, ridha, pasrah kepada Allah setelah dia berusaha, bertawakal, kemudian berusaha, berikhtiar lalu bertawakal, maka itu pun juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, itulah mungkin kisah singkat yang bisa kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Maka sesungguhnya di dalam kehidupan manusia ini pasti ada yang namanya senang dan ada yang namanya susah. Setiap ada kesenangan, pasti kesulitan juga akan datang. Dan ketika kesulitan itu datang, pasti kesulitan itu akan pergi. Sebagaimana datang dan perginya siang hari dan malam hari. Ketika malam datang, pasti siang akan datang. Setelah siang datang, pasti malam akan datang. Begitulah kehidupan. Hanya saja orang-orang yang beriman kepada Allah, dia akan bersabar, dia akan berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga harapannya mudah-mudahan kita semuanya yang melihat kajian ini senantiasa diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semuanya akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad SAW,
bersama anak-anak kita, istri kita, orang tua kita, teman-teman kita, rame-rame kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya menjadi manusia yang beruntung baik di kehidupan dunia maupun sampai kehidupan akhirat. Itulah mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi